Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita lanjutkan mempelajari kitab Dalilus Salik ila Alfiyah Ibn Malik, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang la nafiyah lil jin, yaitu masih membahas tentang nawasikh, yaitu kata-kata yang dia menasakh hukum mubtada dan khobar. Di halaman 222 di kitab yang kami miliki diberi judul La allati linafil jinsi. La di mana la-nya di sini adalah yang berfungsi untuk meniadakan jenis. Ibnu Malik mengatakan pada bait ke-197, amala inna ja'al lila tinakirah mufradatan ja'at ka au mukarrarah. Amalan untuk kata inna, di mana inna ini amalannya adalah menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Jadikanlah ini berlaku lila fi nakirah mufradah, pada la yang masuk pada isim nakirah, mufradatan yang la-nya ini sendirian, ja'atka yang datang kepadamu, au mukarrarah ataupun la-nya ini datang secara berulang. Maka amalan ina jadikanlah berlaku, jadikanlah amalan ina berlaku pada la, yaitu la nafiyah lil jins, yang mana la nafiyah lil jins ini dia masuk pada isim nakirah, dan la-nya di sini boleh jadi datang kepadamu dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan berulang. La-nya berulang. Kalau syarih hafizahullah ta'ala, pensyarah mengatakan hada huwal qismu as-salisu, maka ini adalah macam yang ketiga minal hurufi an-nasikhati lil ibtida'i, dari huruf-huruf yang menasakh hukum asal ibtida', menasakh hukum asal mubtada yang marfu'. Karena la nafiyah lil jinsi di sini dia beramal sebagaimana amalnya inna, dia menasabkan isim, itu menasabkan mubtada. Maka mubtada yang harusnya marfu, gara-gara kemasukan la nafiyah lil jins, maka dia menjadi nasab atau nanti kita katakan mabni fi mahalli nasbin. Wa huwa la allati li nafsil jinsi, yaitu huruf la yang fungsinya adalah untuk meniadakan jenis. Wal muradu, dan yang dimaksudkan dengan meniadakan jenis di sini adalah nafyul khabari, meniadakan khabar, anil jinsi kullihi, dari semua jenisnya, ala sabilil istighraqi, dalam bentuk istighraq, dalam bentuk istighraq, ya, keseluruhan, wasyumul, dan mencakup. Bahasa mudahnya, ya, dalam bentuk mencakup secara keseluruhan bagian-bagiannya, meniadakan semuanya. Wa idza qulta fa idza qulta, apabila engkau katakan la bustana musmirun, ya, tidak ada satupun kebun musmirun yang berbuah, faqad nafaita al-ismara an jami'i afrodil basatini, maka engkau tiadakan al-ismar, ya, proses berbuah dari semua individu-individu basatin, ya, kebun, dari semua kebun bahasa kita. Maka apabila kita katakan tidak ada satupun kebun yang berbuah, maka artinya ya, engkau telah tiadakan berbuahnya semua kebun, tidak terkecuali. Ya, nafaita al-ismaro an jami'i afrodil basatin, engkau tiadakan berbuahnya semua individu-individu kebun, bahasa kita semua kebun tanpa terkecuali. Wa ala hada, maka berdasarkan penjelasan ini, la yasihu an taqula,
Maka tidak benar apabila engkau katakan la bustana musmirun bal bustanani. Tidak ada satupun kebun yang berbuah kecuali dua kebun. Li'anna hadza yakunu tanaqudon. Karena ini akan menjadi tanaqudon, ya kontradiktif. Ya, karena di sini kita tiadakan semua jenis, kok kemudian kita tetapkan. Ya, maka harusnya ya kalau ditiadakan semua jenis ya sudah, berarti tidak ada akan tetapinya. Ya, tidak ada satupun kebun yang berbuah, akan tetapi dua kebun yang berbuah. Maka ini kontradiktif. Mau di sini ditiadakan katanya enggak ada semua kebun, enggak ada semua kebun yang berbuah, kok di sini kemudian ditetapkan. Bikhilafila al-amilati amala laisa. Ini berbeda dengan la yang beramal sebagaimana amalannya laisa. Fa innaha laisat nasan fil jinsi. Maka la yang beramal sebagaimana amalannya laisa, maka dia tidaklah tegas untuk meniadakan semua jenis. Bal tahtamilu nafyal wahidi wa nafyal jinsi. Akan tetapi dia memiliki kemungkinan untuk meniadakan al-wahid, ya satu individu saja dari jenis tersebut, pun bisa digunakan ataupun dimungkinkan untuk meniadakan semua jenis dari individu-individu tersebut. Fa in qaddartaha nafiyatan lil wahidi jaza an taqula, apabila engkau andaikan bahwasanya lanya tersebut adalah fungsinya meniadakan satu jenis saja, maka jaza antakula, boleh engkau katakan la bustanun musmiron bal bustanani. La ay laisa. Ya, maka lanya di sini adalah la yang bermakna laisa. Laisa la ay laisa bustanun musmiron. Ya, bukanlah satu kebun yang berbuah, bal akan tetapi bustanani, dua kebun. Wa in qaddartaha nafiyatan bil jinsi lam yajuz dzalik. Namun apabila engkau andaikan bahwasanya lanya tersebut adalah untuk meniadakan semua jenis, maka tidak boleh engkau buat kalimat seperti itu. Ya, kita lihat footnote nomor 1. Pensyarah menambahkan penjelasannya, hadzal farqu baina naw'ai la khasun bima idza kana al-ismu mufradan kama matsalna. Maka perbedaan antara dua jenis la ini yang disampaikan tadi di atas, perbedaan antara la yang la nafiyah lil jins dan juga la yang berfungsi sebagaimana laisa. Maka la nafiyah lil jins ini dia meniadakan semua jenis, sedangkan la yang dia berfungsi sebagaimana laisa, maka dia bisa digunakan untuk meniadakan satu jenis saja, bukan semua jenis, dan juga bisa dimungkinkan untuk meniadakan semua jenis. Maka perbedaan ini, perbedaan dari dua jenis la tadi adalah khasun, khusus, bima idza kana al-ismu mufradan. Khusus apabila isim lanya, apabila isimnya itu isim lanya mufradan, merupakan isim mufrad. Kama masalna, sebagaimana yang kami beri contoh. Fa in kana musannan au jam'an, apabila isimnya itu isim lanya ini berupa isim musanna atau berupa jama', fal ihtimalu mawjudun fihi ma'an. Maka al-ihtimal, maka kemungkinannya itu ada pada kedua la tersebut. Artinya apa? Artinya kalau isim setelah lanya ini boleh jadi isim musanna ataupun jama', maka maka ada dua kemungkinan. Boleh jadi kita anggap lanya ini adalah la nafiyah lil jins, boleh jadi kita anggap lanya itu adalah la yang beramal sebagaimana amalan laisa. Tergantung nanti maksud dari pembicara. Contohnya adalah dalam kalimat la aqilaini mutasyatimani. Ya, tidak ada aqilain, ya, dua orang yang berakal, mutasyatiman yang saling
mengolok-olok, yang saling mencela. La mujiddina mazmumuna, ya tidak ada mujiddina orang-orang yang rajin, mazmumuna yang tercela. Ya, maka di sini la-nya dianggap sebagai la nafiyah lil jins. Ya, dengan kita bisa lihat isim la-nya di sini mansub, la aqilaini, la mujiddina. Ya, maka pada la aqilaini mutasyatibani, maka aqilaini adalah isim la, kemudian mutasyatibani ini merupakan khobar la. Begitu pula pada la mujiddina mazmumuna, mujiddina di sini adalah isim la, kemudian mazmumuna adalah khobar la. Kemudian contoh yang lain, la aqilani mutasyatimaini. La aqilaini ay laisa aqilani mutasyatimaini. Ya, bukanlah ataulah tidaklah aqilani dua orang berakal, mutasyatimaini ya, dua orang yang mencela, saling mencela. Kemudian la mujiduna mazmumina, tidak ada orang-orang yang rajin ataupun bersungguh-sungguh, mazmumina yang tercela. Maka untuk kalimat yang model kedua ini, la aqilani mutasyatimaini, kemudian la mujiduna mazmumina, maka dianggap la-nya di sini adalah la yang beramal sebagaimana amalannya laisa. Kita bisa lihat isim setelahnya marfu, aqilani dan mujiduna. Nah, kemudian kata setelahnya mansub mutasyatimaini dan mazmumina. Fa fi hadza ihtimalu nahfil hukmi anil jinsi kullihi. Maka dalam contoh ini terdapat ihtimal, ya kemungkinan untuk meniadakan hukum dari semua jenis, atau nafyi qaidi tasniyah faqat, atau meniadakan dua jenis saja, atau qaidil jam'i faqat, atau meniadakan jamak saja. Jadi bisa dimaknai meniadakan jenis, juga bisa dimaknai meniadakan ganda ataupun jamak. Maka misalkan pada la aqilaini mutasyatimani, ya tidak ada dua orang yang berakal yang saling berseteru ataupun saling mengolok-olok. Maka ini bisa dimaknai untuk meniadakan jenis, ya tidak ada orang yang berakal yang saling mengolok-olok, atau hanya dimungkinkan untuk meniadakan ganda saja, dua orang yang berakal. Begitu pula yang jamak bisa dimaknai ya tidak ada orang yang rajin yang tercela, bisa pula dimaknai untuk semata-mata meniadakan jamak saja, tidak ada orang-orang yang rajin yang tercela. Ya, kembali ke atas. Fatusamma la an-nafiyatu lil jinsi la at-tabri'ata. La nafiyah lil jins itu juga dinamakan dengan la tabri'ah. Tabri'ah artinya adalah berlepas diri. Kenapa demikian? Li tabri'ati afrodil jinsi an hukmil khabari. Karena berlepasnya individu-individu dari jenis tersebut dari hukum khobarnya. Ya, kalau kita katakan la rajula fiddar, tidak ada satupun laki-laki di rumah itu, maka di sini afrad al-jins, individu-individu dari jenis laki-laki ini berlepas diri dari khobarnya, yaitu di rumah. Ya, jadi sama sekali nggak ada laki-laki yang ada di rumah. Wahia takhtassu bihadhihi tasmiyati, dan dia menjadi istimewa dengan penamaan ini. Liquwati dilalatiha ala nafyi al-mu'akkadi aksar min ghairiha min adawatin nafyi al-ukhra. Karena kekuatan kepenunjukannya atas peniadaan yang ditegaskan itu jauh lebih kuat daripada alat-alat nafi yang lainnya, huruf-huruf nafi yang lainnya. Ya, karena huruf nafi yang lainnya boleh jadi cuma meniadakan satu, dua, ataupun jamak, sedangkan nafi lil jins dia meniadakan
semuanya. Wahya ta'malu amala inna, dan dia beramal sebagaimana amalnya inna. Fatansibu al-mubtada'a isman laha, sehingga dia menasabkan mubtada, yang mana mubtada'nya ini akan nanti berkedudukan sebagai isim untuknya, yaitu isim la nafiyah lil jins. Wa tarfa'ul khabara, dan dia merofakkan khobaron laha, sehingga nanti akan berkedudukan sebagai khobarnya, yaitu khobar la nafiyah lil jins. Sawa'un kanat mufradatan, baik lanya ini adalah mufrada, sendirian, satu, disebutkan dalam kalimat sebanyak satu kali, kama fil misal, sebagaimana yang terdapat dalam contoh, au mukarraratan, atau dalam bentuk lanya diulang, kama saya di insyaallah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Ya, kita lihat footnote nomor 2 yang berkaitan tentang dia menasabkan mubtada, kemudian mubtada ini nanti akan berkedudukan sebagai isim la nafiyah lil jins. Pensyarah mengatakan di footnote nomor 2, maksudnya adalah lafzon au mahallan, ya, secara lafzi atau secara mahalli, bi an yakuna mabniyan alal fathi masalan, dengan isim lanya ini kita i'rab mabni atas fathah. Contohnya fi mahalin nasbin, mahalnya nasab, kama sayati, sebagaimana nanti akan datang contohnya. Ya, nanti kita gunakan i'rab mahal, ya, fi mahalli nasbin, ya, mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin misalkan. Kemudian di halaman berikutnya Syarah mengatakan wala ta'malu la an-nafiyatu lil jinsi illa bi salasati syurutin. Tidaklah la nafiyah lil jins ini beramal, yaitu bisa beramal untuk menasabkan mubtada, merofakkan khobar, kecuali dengan 3 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama adalah an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Syarat yang pertama adalah di mana isim dan khobarnya nakirataini, keduanya berupa isim nakirah. Fala ta'malu fil ma'rifah, maka dia tidak beramal ketika dia masuk pada isim ma'rifah. Wa qad warada amtsilatun qalilatun, namun dan terdapat contoh yang sedikit. Ja'a fiha al-ismu ma'rifatan, dalam contoh tersebut isimnya ini datang dalam bentuk ma'rifah. Contohnya adalah pada perkataan orang Arab, ya, qadiyatan atau qadiyatun wala aba hasanin laha. Maka aba hasan di sini berkedudukan sebagai isim la wa huwa ma'rifatun bil idhofah, dan dia ma'rifah dengan idhofah. Wa hiya muawwalatun indan nahwiyina, namun kasus ini merupakan kasus yang ditakwil oleh para ulama nahwu. Kaqauli ba'dihim, ini sebagaimana perkataan sebagian orang Arab, innahu ala, sebagian ulama nahwu, innahu ala hadfi mudhafin. Ini dia seperti itu karena adanya mudhaf yang dihapus. Kalau kalimat lengkapnya adalah ai wala misla abi hasanin laha, dan tidak ada yang semisal Abu Hasan untuknya. Wadzahiru, dan zahir, yang nampak jelas, yang lebih nampak jelas adalah bahwasanya la da'ya, tidaklah perlu lihadat ta'wili untuk mentakwil masalah ini atau contoh ini li takallufihi, karena ini termasuk sikap takalluf. Bal tuqbalu hadhihi nususu, akan tetapi kita harus terima nusus, nas-nas ini ataupun dalil-dalil ini ataupun tadi kalimat-kalimat yang familiar di orang Arab tadi, biibqai ismila ma'rifatan, dengan membiarkan isim la-nya dalam keadaan ma'rifah, duna muhakatiha, ya, tanpa harus ditakwil. Wa yaktasiru 'ala lughah al-masyhura, dan kita mencukupkan diri dengan gaya bahasa yang yaitu gaya bahasa yang lebih masyhur. Ya, maka intinya syarat yang pertama adalah antara isim dan khobarnya harus nakirah.
Nah, meskipun memang terdapat beberapa ungkapan dalam bahasa Arab yang ini menunjukkan isim la-nya ma'rifah. Maka pada syarat yang pertama, intinya adalah di mana isim dan khobarnya harus berupa isim nakirah, meskipun memang dijumpai ada beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang di situ la nafiyahnya tetap berlaku, dia menasabkan mubtada merupakan khobar meskipun mubtada'nya berupa isim ma'rifah. Namun ini adalah merupakan kasus pengecualian sehingga kita terima kasus pengecualian, namun tidak kita kiaskan untuk kasus yang lain. Untuk kasus yang lain tetap kita berlakukan hukum asal mubtada dan khobar untuk la nafiyah lil jins adalah berupa isim nakirah. Kemudian syarat yang kedua, asani alla yafsila bainaha wa baina ismiha bifasilin. Atau alla yufsala bainaha wa baina ismiha bifasilin. Antara dia, yaitu antara la nafiyah lil jins tersebut dengan isimnya itu tidak dipisahkan dengan pemisah apapun. Nah, dengan satu pemisah apapun. Ka'an yataqaddama khobaruha ala ismiha. Contohnya misalkan dengan khobarnya mendahului isimnya. Maka apabila khobarnya mendahului isimnya, maka ini antara la dengan isimnya ada pemisah, yaitu khobar. Nah, maka fa'in fusila ulghiyat. Maka apabila antara la dengan isimnya itu fusila dipisahkan oleh sesuatu, maka ulghiyat, maka amalan la ulghiyat dinihilkan. Maka dia tidak lagi menasabkan mubtada merupakan khobar. Ya, contohnya adalah dalam kalimat la fis saubi ya, tulun wala qasrun. Ya, tidak ada pada baju itu tulun ya, tinggi ataupun qasrun pendek. Maka di sini antara la dengan isimnya, yaitu kata tulun di sini dia dipisahkan oleh khobarnya berupa jar majrur, yaitu fis saubi. Oleh karena itulah di sini amalan la-nya kita nihilkan, dia tidak lagi menasabkan mubtada. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Nah, tidak ada fiha di dalamnya, itu pada khamr yang ada di surga, ghaulun, ya, sifat memabukkan, wa lahum anha yunzafun, dan tidaklah pula mereka karena minum khamr tersebut yunzafun, ya, dibuat mabuk. Ya, bahasa mudah kita di dalam khamr di surga itu tidak memabukkan, dan penghuni surga yang meminumnya pun tidak akan mabuk. Maka di sini antara la dengan isimnya, yaitu kata ghaulun, terpisahkan oleh susunan jar majrur fiha. Sehingga di sini mengakibatkan la amalan i'rab dari la nafiyah lil jins ini tidak beramal lagi, kita nihilkan. Kemudian as-salisu, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah alla yadkhula 'alaiha harfu jarrin. Ya, tidak dimasuki oleh huruf jar. Ya, fa in dakhala 'alaiha batala amaluha. Apabila dia kemasukan huruf jar, yaitu la-nya itu kemasukan huruf jar, maka amalannya batal. Nah, contohnya dalam kalimat ji'tu bila kitabin, saya datang bila kitabin, tanpa membawa kitab. Maka di sini bila kitabin, la-nya di sini terbatalkan amalannya ya, dengan didahului oleh huruf jarba. Maka itu adalah tiga syarat di mana la nafiyah lil jins itu beramal sebagaimana amalannya inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Yang pertama adalah ketika antara isim dan khobarnya kedua-duanya merupakan isim nakirah. Kemudian syarat yang kedua adalah antara la dengan isimnya tidak dipisahkan oleh satu apapun pemisah. Kemudian syarat yang ketiga adalah la-nya tidak didahului oleh huruf jar. Qala Ibnu Malik. Ya, Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik mengatakan di bait tentang masalah ini, ya, amala inna ja'al lila dan seterusnya. Ai maksudnya adalah ij'al amala inna sabitan lila fi nakiratin. Jadikanlah amalan inna sabitan berlaku untuk la yang masuk pada isim nakirah. Ai maksudnya adalah yakunus muha wa khobaruha nakirataini. Yaitu di mana isim dan khobarnya keduanya berupa isim nakirah.
Sawa'un ja'at mufradatan aw mukarraratan. Baik lanya ini datang dalam kalimat dalam bentuk mufradatan sendirian, aw mukarraratan atau datang dalam bentuk mukarrarah berulang. Walam yadhkur asyarta as-saniyah wa tsalitsah, dan di sini Ibnu Malik tidak menyebutkan syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Waqad yustafadu asyartu as-sani mimma sayati. Namun syarat yang kedua ini akan bisa kita ambil, bisa kita simpulkan mimma sayati dari keterangan Ibnu Malik yang akan datang berikutnya di bait syair berikutnya. Baik. Fatalima rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan pendahuluan tentang la nafiyah lil jins. Kita akan lanjutkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.